Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin abada wa aslih li sya'ni kullah. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian akidah. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang kedua, dan dalam pertemuan yang kedua ini ada pembahasan yang sangat penting, bahkan boleh jadi yang terpenting di antara semua pembahasan yang ada, karena pembahasan kita kali ini akan menjadi dasar untuk semua raihan-raihan kita dalam akidah dan keyakinan. Kalau kemarin dalam pertemuan pertama kita sudah mengetengahkan sebuah bukti yang sederhana, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembuktian yang kedua, dan mungkin ini akan kita jadikan sebagai bukti utama dalam kajian akidah kita. Karena dalam pembuktian yang kedua ini adalah sebuah pembuktian yang bersifat rasional, mudah dimengerti, dan secara dalil dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan dari pembuktian ini kita bisa sampai pada berbagai macam keyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, hal-hal yang mudah saya akan baca saja, namun pada bagian-bagian tertentu akan diberikan sedikit penjelasan. Tetap pembuktian ini kita namakan sebagai pembuktian sederhana. Para filsuf ilahi dan ulama kalam atau dikenal dengan mutakallimin, ya, ulama akidah ya, telah menyebutkan banyak dalil dalam membuktikan keberadaan Tuhan. Semua dalil tersebut dapat ditemukan dalam buku-buku filsafat atau kalam yang berbicara tentang teologi secara panjang lebar. Di sini kami hanya akan membawakan satu dalil yang memiliki lebih sedikit premis dibanding dalil-dalil yang lain, namun memiliki kekuatan yang cukup di samping mudah dimengerti. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalil ini hanya akan membuktikan Tuhan sebagai wajibul wujud. Nah, jadi tema utama kita ini adalah wajibul wujud. Apa itu wajibul wujud? Yaitu sebagai sesuatu yang keberadaannya pasti, tidak bergantung dan tidak butuh pada pencipta, sebab atau wujud lain yang mengadakan dirinya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, dalil ini adalah sebuah dalil yang akan membuat kita meyakini adanya wajibul wujud. Wajibul wujud adalah keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, keberadaan yang tidak butuh pada pencipta, keberadaan yang tidak butuh pada sebab. Itu yang disebut dengan wajibul wujud. Adapun sifat-sifat tsubutiyah dan salbiyahnya seperti ilmu, kekuasaan, kehidupan, immaterialitas, dan bahwa Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu harus dibuktikan dengan dalil-dalil lain. Jadi sekali lagi yang akan kita bahas pada pembuktian ini adalah agar kita sampai pada sebuah dalil rasional akan adanya wajibul wujud. Apa itu wajibul wujud? Wajibul wujud adalah keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, bahkan tidak bergantung pada pencipta, pada sebab, dan apapun yang membuat keberadaan ini bergantung kepada selainnya. Teks dalil. Menurut pengandaian akal, segala sesuatu yang ada tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Ada kalanya ia wajibul wujud
Maksudnya keberadaannya pasti dan tidak bergantung pada yang lain. Dan ada kalanya mumkinul wujud, keberadaannya tidak pasti dan bergantung pada yang lain. Jadi apa beda wajibul wujud dan mumkinul wujud? Wajibul wujud keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, tidak bergantung pada sebab. Sebaliknya, mumkinul wujud adalah keberadaan yang bergantung, yang butuh pada sebab, butuh pada pencipta, perlu pada yang mengadakannya. Ini hanya sebuah istilah bahwa dalam keberadaan ada keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, dikenal dengan wajibul wujud. Ada keberadaan yang bergantung pada yang lain, disebut dengan mumkinul wujud. Dalil berlanjut. Semua yang ada tidak dapat dianggap sebagai mumkinul wujud. Jadi dalam dalil ini hendak membuktikan bahwa tidak mungkin semua keberadaan ini adalah bersifat mumkinul wujud, keberadaan yang perlu pada sebab, butuh pada yang mengadakannya atau yang menciptakannya. Jadi tidak mungkin. Akal manusia nanti dalam pembuktian kita memahami bahwa tidak mungkin semuanya itu mumkinul wujud. Karena mumkinul wujud memerlukan sebab untuk menjadi ada. Dan jika semua sebab-sebab itu juga mumkinul wujud, maka konsekuensi logisnya tidak akan ada yang ada. Saya kembali menegaskan teks dalil ini bahwa menurut pengandaian akal, keberadaan ada dua. Ada keberadaan yang pasti, wajibul wujud, tidak bergantung pada apapun. Ada keberadaan yang bergantung pada yang lain, disebut dengan mumkinul wujud. Nah, akal dengan sangat sederhana mampu memahami bahwa tidak mungkin semua keberadaan ini berjenis mumkinul wujud, yaitu keberadaan yang bergantung pada sebab. Kenapa? Karena kalau semuanya bergantung pada sebab, konsekuensi logisnya adalah tidak akan ada yang ada. Nanti akan kita jelaskan lewat contoh. Tapi dalil berbunyi bahwa jika semua mumkinul wujud, maka harusnya tidak ada keberadaan. Tapi kan keberadaan ada. Karena keberadaan itu ada dan tidak dapat dipungkiri, maka wajibul wujud dengan sendirinya harus ada dan terbukti keberadaannya. Dalil selesai. Tentu untuk kita memahaminya akan lebih mudah lewat contoh-contoh. Namun saya ingin sekali lagi menjelaskan teks dalil bahwa tidak mungkin keberadaan ini semuanya bersifat mumkinul wujud. Karena kalau semuanya itu mumkinul wujud, artinya baru ada setelah ada yang mengadakannya atau keberadaan yang bergantung pada sebab. Seandainya semuanya begitu, maka konsekuensi logisnya harusnya tidak ada keberadaan yang ada. Namun keberadaan itu ada. Ketika keberadaan ada, maka sebenarnya manusia dengan akalnya akan memahami bahwa ini harus ada sebuah keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Jadi akal langsung mampu menangkap adanya keberadaan yang tidak bergantung kepada apapun. Mengapa? Karena kalau semuanya bergantung, harusnya tidak ada yang ada. Namun keberadaan ada, maka harus ada keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Dan itulah yang disebut dengan wajibul wujud. Nah, ini adalah teks dalil. Kita akan jelaskan teks dalil ini, kemudian nanti akan kita pahami dengan sempurna dengan sebuah contoh. Dengan kata lain, kebergantungan yang bersinambung atau dikenal dengan tasalsul antara sebab-sebab tidak mungkin terjadi, itu mustahil. Oleh karenanya rangkaian sebab itu harus berakhir pada sebuah keberadaan yang tidak bergantung pada keberadaan lain atau bukan merupakan akibat dari wujud lain. Jadi semua mumkinul wujud harus berakhir pada keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, atau dengan kata lain berakhir pada keberadaan wajibul wujud. Nah, mungkin bagi sebagian dalil ini dianggap rumit untuk dipahami. Namun lewat sebuah contoh kita akan dengan sangat mudah memahami dalil di atas. Kita kasih contoh begini. Seandainya dalam
sebuah jamuan makan. Katakanlah yang hadir 10 orang. Ini mau 10 orang, mau 10.000 orang, mau 10 juta, 10 miliar, tidak ada masalah. Sama semuanya. Cuma supaya kita mudah dalam menjelaskan contoh, ambillah 10 orang. Dalam sebuah jamuan makan, seandainya ada 10 orang. 10 orang ini kalau masing-masing mereka berkomitmen menggantungkan aksi makannya pada yang lain. Ini katakanlah ada 10 orang. Masing-masing dari 10 orang ini dia menggantungkan aksi makannya pada yang lain. Artinya saya tidak akan makan sebelum yang lain makan. Jadi makannya dia ini merupakan akibat dari sebab yaitu makannya orang lain. Jadi kalau tidak ada yang makan ya saya tidak makan. Artinya seandainya 10 orang tadi ini semuanya berkomitmen untuk tidak makan sebelum yang lain makan. Jadi semuanya menggantungkan aksi makannya kepada yang lain. Jika semuanya begitu, maka hidangan tidak akan termakan. Kalau seandainya hidangan termakan, berarti ada di antara 10 orang itu yang tidak menggantungkan aksi makannya kepada yang lain. Contoh lain. Seandainya ada lomba lari yang diikuti oleh 10 orang, 1.000, 10.000, terserah mau berapa orang, tidak masalah. Biasa kan kalau ada lomba lari itu ada garis start. Seandainya masing-masing pelari yang jumlahnya 10 orang atau 1.000 orang atau berapapun silahkan. Masing-masing berkomitmen dan menggantungkan langkah pertamanya kepada yang lain. Artinya seandainya tidak ada yang melangkah, saya tidak akan melangkah. Kalau masing-masing pelari menggantungkan aksi larinya atau langkah pertamanya pada yang lain, semuanya begitu seandainya, mau 1.000 orang, mau 10.000 orang, seandainya semuanya begitu, maka tidak akan terjadi lomba lari. Jika terjadi lomba lari, berarti ada di antara pelari yang tidak menggantungkan langkahnya kepada langkah yang lain. Demikian pula dengan keberadaan ini. Kalau seandainya semua itu untuk ada, bergantung kepada yang menciptakannya. Seandainya semua keberadaan ini untuk ada itu bergantung kepada yang menciptakannya. Seandainya semuanya begitu, maka harusnya tidak ada yang ada. Tapi ternyata keberadaan ada. Ketika keberadaan ada, akal kita dengan sangat mudah memahami bahwa harus ada keberadaan yang tidak bergantung pada pencipta. Karena kalau semua bergantung pada pencipta, harusnya tidak ada yang ada. Tapi keberadaan ada. Maka ada keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Itulah yang disebut dengan wajibul wujud. Artinya, seandainya semuanya bergantung, maka tidak akan terjadi aksi makan. Seandainya semuanya bergantung, maka tidak terjadi lomba lari. Seandainya semuanya bergantung, maka tidak akan ada yang ada. Ketika lomba lari terjadi, berarti ada yang tidak menggantungkan langkah kakinya kepada yang lain. Seandainya dalam jamuan makan tadi, makanan termakan, berarti ada yang tidak menggantungkan aksi makannya pada yang lain. Demikian pula dengan keberadaan. Karena keberadaan ada, maka harus ada keberadaan yang tidak bergantung pada yang lain. Karena kalau semuanya bergantung, harusnya tidak ada yang ada. Memang bagi sebagian mungkin masih perlu untuk memahami lebih jauh dalil ini. Tapi bagi yang mungkin belum mengerti, tinggal diulang saja kan. Ini kan mudah karena ini bentuknya video, nanti bisa diulang. Mungkin sekali dua kali, insya Allah akan difahami. Kita baca dalam teks. Contoh, jika dalam sebuah jamuan makan yang dihadiri oleh banyak orang, masing-masing yang hadir berkomitmen dalam dirinya untuk tidak memakan hidangan sebelum dimulai oleh yang lain. Maka selama masing-masing mereka menggantungkan dirinya kepada yang lain, artinya tidak akan makan sebelum yang lain, sebagai konsekuensinya hidangan itu tidak akan termakan untuk selama-lamanya. Dan apabila kemudian hidangan itu termakan, maka dapat dipastikan ada dari hadirin yang tidak menggantungkan aksi makannya pada yang lain. Saya kira ini jelas. Kemudian sekarang kita akan terapkan contoh ini pada dalil. Apabila segala sesuatu itu tanpa terkecuali keberadaannya bergantung pada yang lain,
maksudnya baru akan ada bila diciptakan oleh selainnya, maka selama segala sesuatu itu saling bergantung satu dengan yang lain tanpa terkecuali, maka hal ini akan berkonsekuensi pada ketiadaan segala sesuatu secara keseluruhan. Ternyata keberadaan itu ada, maka dapat dipastikan keberadaan yang tidak bergantung pada keberadaan yang lain, yakni wajibul wujud, itu ada. Saya kira saya sudah menjelaskan cukup panjang lebar. Bagi yang mungkin belum menangkap dalil ini, tinggal mengulang sekali dua kali, insya Allah dalil ini akan difahami. Nah, dari keyakinan adanya wajibul wujud, ketika kita sampai dengan dalil yang sederhana tadi, bahwa ada keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, atau kita sebut dengan wajibul wujud, maka wajibul wujud ini mempunyai beberapa konsekuensi logis. Artinya dari keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, kita bisa menangkap bahwa kalau memang ini tidak bergantung pada apapun, maka dia pasti begini. Maka begini, itu konsekuensi logisnya. Kita akan ambil beberapa konsekuensi logis dari keberadaan wajibul wujud. Karena konsekuensi logis ini adalah menjadi keyakinan kita, atau sesuatu yang memudahkan kita untuk meyakini siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, konsekuensi logis yang pertama, karena wajibul wujud itu tidak bergantung pada apapun, maka dia harus azali dan abadi. Maksudnya dia harus azali itu tidak pernah tidak ada. Dan abadi dia tidak akan tidak ada. Itu konsekuensi logis, nanti akan kita jelaskan. Atau azali dan abadi ini disatukan dalam sebuah istilah sarmadi. Sarmadi itu adalah sesuatu yang azali dan abadi. Sarmadi adalah sesuatu yang tidak pernah tidak ada dan tidak akan tidak ada. Seperti apa keterangannya? Karena wajibul wujud tidak bergantung pada yang lain, maka ia tidak pernah tidak ada. Dengan kata lain azali, dan akan selalu ada, yakni abadi. Mengapa? Karena di pertemuan yang pertama kita telah jelaskan bahwa sesuatu yang pernah tidak ada, dia pasti bergantung pada yang lain. Sementara dalil tadi ini telah memahamkan kepada kita bahwa akal kita mampu sampai ketika kita melihat keberadaan, kita langsung akan sampai bahwa harus ada keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Mengapa? Karena kalau semuanya bergantung, maka harusnya tidak akan ada yang ada. Keberadaan ada, maka harus ada keberadaan yang bersifat wajibul wujud. Dan wajibul wujud, konsekuensi logisnya dia harus azali. Kenapa harus azali? Kenapa harus tidak pernah tidak ada? Karena setiap sesuatu yang pernah tidak ada, dia pasti bergantung pada yang lain. Karena sesuatu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan yang pertama. Dan harus abadi. Abadi itu dia tidak mungkin setelah ada kemudian sirna. Tidak mungkin. Nah, nanti tentang keabadiannya kita akan pahami lewat konsekuensi logis yang tentang bahwa wajibul wujud tidak terikat oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu, setiap maujud yang pernah tidak ada atau mungkin sirna setelah beberapa waktu, maka ia dapat dipastikan bukan wajibul wujud. Dari keterangan ini dapat pula ditarik kesimpulan bahwa setiap fenomena yang pernah tidak ada atau yang bisa sirna, sekali lagi, tidak memiliki kelayakan untuk menjadi wajibul wujud. Jadi jelas sekali lewat dalil yang sederhana kita sampai pada wajibul wujud, keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Dan ketika kita sudah meyakini wajibul wujud,
konsekuensi logisnya dia adalah azali dan abadi. Mengapa? Karena kalau dia pernah tidak ada, maka dia pasti perlu pada pencipta. Kalau dia perlu pada pencipta, berarti dia bergantung. Kalau dia bergantung, maka dia bukan wajibul wujud. Dari sini juga akan terjawab ketika nanti ada yang bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, seandainya ada pertanyaan begitu, kita kan dalam pembuktian sederhana mengatakan bahwa tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Alam yang tersusun rapi ini pasti ada penciptanya. Nah, mungkin orang bertanya, kalau gitu, kalau alam harus ada yang menciptakan, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, jawabannya di sini. Karena tidak mungkin semua keberadaan itu bersifat mumkinul wujud. Ketika keberadaan ada, maka akal kita akan sampai pada wajibul wujud, bahwa harus ada keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Karena kalau semua keberadaan itu bergantung dan bersifat mumkinul wujud, harusnya tidak akan ada yang ada. Tapi keberadaan ada, berarti wajibul wujud harus ada. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Loh, wajibul wujud itu tidak pernah tidak ada. Sehingga Anda bertanya, siapa penciptanya? 2. Konsekuensi logis kedua, bahwa karena dia tidak bergantung pada apapun, maka dia tidak boleh tersusun. Jadi wajibul wujud itu adalah bersifat non heterogen, tidak tersusun. Kenapa? Karena kalau dia tersusun dari bagian-bagian, maka dia bergantung pada bagian-bagiannya. Sebagai contoh, saya ini manusia. Saya ini kalau kemudian dipreteli, saya sebagai manusia dipisah-pisah, ya, tidak usah dipisah-pisah yang terlalu rinci. Seandainya darah disendirikan, tulang disendirikan, kemudian kulit disendirikan, ya, jadi setiap bagian tubuh ini disendirikan, maka itu bukan saya. Hal lain. Jadi saya sebagai satu unit ini memang tersusun. Setiap yang tersusun dia bergantung pada bagian-bagiannya. Nah, wajibul wujud yang telah kita buktikan dia tidak bergantung pada apapun, maka otomatis sebagai konsekuensi logisnya dia bukanlah sesuatu yang murakkab. Dia bukan sesuatu yang tersusun. Bukan sebuah unit yang punya bagian-bagian, tidak. Dia adalah sebuah keberadaan yang tidak tersusun. Karena kalau tersusun dan terdiri dari bagian-bagian, maka dia bergantung pada bagian-bagiannya. Kalau dia bergantung pada bagian-bagiannya, berarti dia bukan wajibul wujud. Karena tadi sudah kita buktikan bahwa wajibul wujud adalah keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Kita baca konsekuensi yang kedua ini. Jadi konsekuensi logis yang kedua adalah bahwa wajibul wujud tidak tersusun. Setiap sesuatu yang tersusun dan terdiri dari beberapa bagian, maka keberadaannya bergantung pada bagian-bagiannya. Dan karena wajibul wujud tidak bergantung pada apapun, maka ia dapat dipastikan tidak tersusun dari apapun atau tidak terdiri dari bagian-bagian. Dengan demikian, karena ketidaktersusunannya atau heterogenitasnya, maka tidak ada materi, ya, atau benda yang memiliki kelayakan untuk menjadi wajibul wujud. Karena semua materi itu tersusun dari bagian-bagian. Dan setiap yang tersusun dia bergantung. Karena itu tidak mungkin wajibul wujud yang tidak bergantung pada apapun itu bentuknya adalah materi. Jadi seluruh materi tidak mempunyai kelayakan untuk menjadi wajibul wujud. Dari sini ada banyak hal yang terurai. Dan karena wajibul wujud bukan benda atau bukan materi, maka jangan harap ia bisa dijangkau oleh indera. Jadi Anda tidak akan pernah mendengar Tuhan. Anda tidak akan pernah melihat Tuhan. Anda tidak akan pernah meraba Tuhan. Anda tidak akan pernah merasa Tuhan. Anda tidak akan pernah mencium aroma Tuhan. Karena apa? Karena dia bukan materi. Kenapa dia bukan materi? Karena materi adalah sebuah unit yang tersusun dari bagian-bagian. Dan setiap yang tersusun dia bergantung pada bagian-bagian. Telah kita buktikan bahwa di dalam keberadaan ini harus ada keberadaan yang tidak bergantung kepada apapun. Nah, untuk lebih dalam, kadang-kadang jangankan
tentang indera ini. Indera ini saja, umpamanya indera penglihatan kita. Indera penglihatan kita juga terbatas. Jadi mata kita ini hanya mampu menangkap visual, gambar-gambar, bentuk, warna. Tapi mata ini tidak mampu untuk menjangkau suara. Jadi seandainya seseorang itu tuli, dia tidak bisa memahami suara dengan mata. Sebagaimana kalau seandainya seorang itu buta, dia tidak akan pernah bisa memahami warna, wajah dari telinga. Jadi bahkan indera pun itu mempunyai keterbatasan. Jadi tidak semua indera mampu menjangkau semua materi. Artinya kalau seandainya kita ingin mendengar warna merah, jadi kita berusaha untuk memahami warna merah dari pendengaran kita. Ya meskipun kita berusaha berpuluh abad, kita tidak akan pernah mendengar warna merah. Sebagaimana kita tidak akan pernah melihat suara petir umpamanya, atau suara hujan. Tidak bisa kita mencari suara dengan mata. Sebagaimana kita tidak bisa mencari warna dengan telinga. Sama juga. Jadi kalau kita berusaha untuk mencari Tuhan dan kita anggap Tuhan itu adalah seperti materi, sehingga kita tidak akan pernah menemukan Tuhan. Karena Tuhan bukan materi. Jadi percuma mau tirakat kayak apapun, percuma, karena sama juga kita mau tirakat kayak apapun, kita tidak akan pernah bisa mendengar warna. Atau sebaliknya, kita tidak akan pernah melihat suara. Mau tirakat kayak apapun, jadi sia-sia. Sama juga kalau orang maunya tirakat, melakukan sair suluk tertentu atau tirakat tertentu untuk bertemu dengan Tuhan, tapi dia anggap Tuhan itu sebagai sesuatu yang bisa dia lihat, yang bisa dia dengar suaranya, ya percuma saja. Ini sama dengan halnya orang yang salah mempersepsi warna atau suara. Kalau orang salah mempersepsi warna, dia akan mencari warna di antara suara-suara, dia tidak akan pernah temukan warna di antara suara-suara. Nah, sebagai contoh, Anda tidak dapat memaksa telinga untuk melihat atau mata untuk mendengar. Masmu'at, mar'iyat, yang bisa diraba, yang bisa dirasa, yang bisa dicium aromanya, semuanya tidak memiliki kelayakan untuk menjadi wajibul wujud. Ada sebuah riwayat. Riwayat ini menguatkan tentang apa yang kita bahas. Seseorang bertanya kepada pintu kota ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang bernama Dzi'lib dalam riwayat. Dia bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hal ra'aita rabbak? Mungkin Dzi'lib ini melihat Imam Ali ketika beribadah itu sangat khusyuk. Bahkan terkenal lah Imam Ali ketika beribadah itu, bahkan ketika anak panah dicabut dari punggungnya, karena khusyuknya beliau dalam sholat, beliau tidak merasakan apa-apa. Nah, Dzi'lib mungkin penasaran dan dia bertanya, apakah engkau melihat Tuhanmu ketika engkau menyembahnya? Hal ra'aita rabbak? Imam Ali menjawab, ya Dzi'lib, ma kuntu a'budu rabban lam arah. Wahai Dzi'lib, ketahuilah aku tidak akan pernah mau atau sudi menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Faqala ya Amirul Mukminin, kaifa ra'aitahu? Dzi'lib lebih jauh bertanya, bagaimana engkau melihat Tuhanmu? Imam Ali menjelaskan, lam tarahul uyun bimusyahadatil absar, walakin ra'athul qulub bihaqaiqil iman. Tentu wahai Dzi'lib, aku tidak melihatnya dengan mata fisikku ini, tapi aku
melihatnya dengan mata hati, dengan hakikat-hakikat keimanan. Seperti tadi ini, ketika kita sampai dengan bukti yang sederhana bahwa di dalam keberadaan ini harus ada sebuah keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Meskipun kita tidak akan pernah paham seperti apa keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, tapi akal kita telah menggiring kita untuk meyakini bahwa ketika keberadaan ada, maka konsekuensi logisnya harus ada keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Ini adalah salah satu makna dari hakikat keimanan. Kita memahaminya lewat keyakinan. Bukan dengan mata fisik kita, bukan dengan telinga fisik kita, atau bukan dengan panca indera. Ini konsekuensi yang kedua. Konsekuensi yang ketiga. Memang pembahasan kita pada pertemuan yang kedua ini adalah pembahasan yang cukup kaya materi, dan dari sini nanti kita akan mempunyai pijakan untuk masuk dalam masalah-masalah akidah yang berikutnya. Konsekuensi logis yang ketiga adalah bahwa wajibul wujud atau keberadaan yang tidak bergantung pada apapun itu konsekuensi logisnya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kita mencoba untuk menjelaskannya. Jadi karena wajibul wujud bukan materi, maka ia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bagaimana keterangannya? Keterangannya seperti ini. Ruang dan waktu adalah dua dimensi yang bergantung dan hanya dapat difahami dari keberadaan yang terbatas. Jadi ini juga kita perlu pahami bahwa ruang dan waktu itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Seandainya tidak ada wujud-wujud yang terbatas, maka ruang dan waktu juga tidak akan punya makna. Jadi pada hakikatnya yang ada itu adalah wujud-wujud yang terbatas. Karena adanya hakikat yang terbatas ini, maka muncullah konsep atau pemahaman atau mafhum atau dimensi ruang dan waktu. Jadi kalau kita mau mencari mana waktu tidak ada. Mana ruang tidak ada. Yang ada itu adalah wujud-wujud yang terbatas. Dari wujud-wujud yang terbatas ini kemudian lahirlah konsep ruang, lahirlah konsep waktu, lahirlah dimensi ruang, lahirlah dimensi waktu. Jadi kalau kita mencari waktu tidak akan pernah ketemu. Kalau kita mencari ruang tidak ada. Yang ada itu adalah keberadaan yang terbatas. Dari keberadaan yang terbatas ini kemudian lahir ruang dan waktu. Ruang adalah batasan setiap sesuatu. Jadi yang ada itu ya sesuatunya, bukan batasannya. Contoh umpamanya saya ambil kitab ini. Kitab ini kan punya ruang. Tapi yang sebenarnya ada adalah ya kitab ini. Ruang itu adalah sesuatu yang lahir karena benda yang terbatas ini. Muncullah pemahaman akan ruang, dimensi ruang. Ketika ada sesuatu yang terbatas. Jadi yang sebenarnya ada itu bukan ruangnya. Yang sebenarnya ada adalah sesuatunya. Ruang adalah batasan setiap sesuatu, dan waktu adalah konsep atau mafhum yang lahir dari gerak, baik yang aktual maupun potensial. Sementara waktu karena ada benda yang terbatas, ada wujud yang terbatas, maka wujud yang terbatas ini dia bisa bergerak secara aktual atau setidaknya dia mempunyai potensi untuk berpindah. Dan ketika wujud yang terbatas ini berkemungkinan untuk melakukan gerak baik secara aktual maupun secara potensial, maka dari gerak ini lahirlah pemahaman yang dinamakan waktu. Jadi waktu itu lahir dari gerak baik yang aktual maupun potensial. Sementara gerak hanya bisa diasumsikan untuk hal-hal yang terbatas. Jadi ketika ada wujud yang terbatas, maka ada gerak. Ketika ada gerak, maka ada waktu.
Jadi sebenarnya baik ruang dan waktu adalah dua dimensi yang lahir dari adanya keberadaan-keberadaan yang terbatas. Penjelasan. Yang pada hakikatnya ada itu adalah sesuatu yang terbatas, bukan ruang dan waktu. Ruang dan waktu adalah dua dimensi yang lahir dari sesuatu yang terbatas. Jadi izinkan saya menjelaskan sekali lagi bahwa ketika wajibul wujud itu adalah sesuatu yang tidak bergantung pada apapun, maka otomatis dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Mengapa? Karena setiap yang terikat oleh ruang dan waktu, maka dia terbatas dan dia bergantung. Ketika dia bergantung, maka dia bukan wajibul wujud. Gerak sendiri merupakan bukti akan keterbatasan. Karenanya asumsi gerak tidak dapat diterapkan pada sesuatu yang tak terbatas. Jadi bahkan wajibul wujud tidak terasumsikan baginya gerak, karena wajibul wujud sesuatu yang tak terbatas. Karena setiap yang terbatas dia bergantung pada batasannya. Padahal kita buktikan bahwa wajibul wujud tidak bergantung pada apapun. Ketika dia tidak bergantung pada apapun, maka konsekuensi logisnya dia tidak boleh terikat oleh ruang dan waktu. Nah, apakah wajibul wujud bergerak atau tidak? Gerak itu adalah bukti keterbatasan. Memang di antara wujud-wujud yang terbatas, gerak adalah kesempurnaan. Tapi pada saat yang sama, gerak ini adalah simbol kekurangan. Saya umpamanya, ketika saya ini ada dua kemungkinan, bergerak atau tidak bergerak. Karena saya adalah wujud yang terbatas, maka gerak atau kemampuan bergerak bagi saya adalah kesempurnaan. Sebab saya adalah wujud yang terbatas. Tapi sebenarnya gerak itu menandakan kekurangan saya. Karena apa? Karena saya tidak ada di semua tempat. Karena saya tidak meliputi semua tempat. Karena saya punya batasan, maka gerak bagi saya adalah kesempurnaan. Tapi pada wujud yang tak terbatas, selain gerak tak terasumsikan, gerak juga tidak dibutuhkan. Karena dia menjangkau segala-galanya. Dia meliputi segala-galanya. Jadi gerak memang kesempurnaan bagi wujud yang terbatas. Tapi bagi wujud yang tak terbatas, gerak sama sekali tidak terasumsikan. Nah, ketika gerak tak terasumsikan, maka wujud itu pasti tidak terikat oleh ruang dan waktu. Saya ulang lagi, gerak sendiri merupakan bukti akan keterbatasan. Karenanya asumsi gerak tidak dapat diterapkan pada sesuatu yang tak terbatas. Kita kembali untuk menghadirkan satu riwayat ketika pintu kota ilmu Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang rahib Yahudi tentang kapan Tuhanmu itu ada. Dalam sebuah pertemuan, salah seorang rahib bertanya kepada Imam Ali, "Mata kana rabbuk?" Kapan sih Tuhanmu itu pertama kali ada? Imam Ali alaihissalam menjawab, "Mata su'alun lima lam yakun." Kapan itu adalah kata tanya untuk sesuatu yang pernah tidak ada. Wa amma makan fala yuqalu matakan. Adapun sesuatu yang tidak pernah tidak ada, maka kamu tidak bisa bertanya kapan adanya. Dia tidak pernah tidak ada, sehingga kamu bisa bertanya kapan adanya. Pertanyaan kapan adanya ini hanya berlaku untuk hal-hal yang pernah tidak ada. Kalau kamu pastikan bahwa sesuatu itu pernah tidak ada, maka kamu boleh bertanya kapan adanya. Adapun sesuatu yang tidak pernah tidak ada, kamu tidak punya pijakan
untuk bertanya kapan adanya. Dia tidak pernah ada kok. Sehingga kamu tanya kapan adanya. Wa amma makan fala yuqalu mata kan. Ketika mendapat jawaban yang luar biasa dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, rahib ini berkata, afa nabiyun anta? Pertanyaan ini sudah aku tanyakan kemana-mana dan semua orang kebingungan untuk menjawab pertanyaanku. Dan kau menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana dan jawaban yang luar biasa. Apakah engkau seorang nabi? Afa nabiyun anta? Imam Ali kemudian menjawab, wailak, celaka engkau. Innama ana abdun min abidi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Aku bukan nabi, aku hanya salah seorang hamba sahaya dari hamba-hamba sahaya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dalam kesempatan lain ada yang bertanya kepada Imam Ali, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa sama'an wa ardan? Di mana sih Tuhan kita sebelum Dia menciptakan langit dan bumi? Di tempat apa sebelum menciptakan langit dan bumi? Imam Ali menjawab, aina su'alun an makan. Di mana itu pertanyaan untuk tempat. Wa kana Allah wala makan. Dan Allah itu adalah sebuah maujud yang tidak bergantung pada apapun. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi itu, ruang dan waktu, tempat dan waktu itu lahir dari keberadaan-keberadaan yang terbatas. Jadi sebenarnya kalau tidak ada keberadaan yang terbatas, maka tidak ada konsep ruang dan waktu, tidak ada dimensi ruang dan waktu. Sama kayak warna. Seandainya tidak ada benda, tidak ada materi, maka tidak ada warna. Karena yang ada itu adalah bendanya. Warna hanya dimensi bagi benda itu. Begitu juga dengan dimensi ruang dan waktu. Yang ada itu adalah keberadaan-keberadaan yang terbatas. Dari keberadaan yang terbatas lahirlah ruang dan waktu. Dan bagi keberadaan yang tak terbatas, wajibul wujud, maka ruang dan waktu tidak meliputi keberadaan yang tak terbatas itu. Kita masuk pada konsekuensi yang keempat. Pembahasan kita kali ini memang, saya ulang lagi, memang cukup detail. Jadi bagi yang mungkin sudah terbiasa dengan bahasan-bahasan akidah, mungkin dia akan dengan mudah memahami keterangan ini. Tapi bagi yang tidak, saya harapkan untuk mengulang mungkin sekali, dua kali pelajaran ini, insya Allah akan bisa dimengerti. Konsekuensi yang keempat. Jadi karena wajibul wujud itu tidak bergantung pada apapun, tidak bergantung pada sebab, pada pencipta, pada yang mengadakannya, maka otomatis dia tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak berevolusi, tidak menyempurna. Keterangannya, karena ia tidak bergantung pada apapun, maka ia pasti tak terbatas. Nah, ketika ia tak terbatas, maka gerak tak terasumsikan baginya, maka tidak ada perubahan baginya, dan tidak ada evolusi baginya. Dia tidak menyempurna. Karena gerak, perubahan, dan evolusi itu semuanya pasti akan melibatkan waktu. Dan karena dia tidak bergantung pada apapun, maka otomatis gerak, perubahan, dan evolusi tidak bisa diasumsikan bagi wajibul wujud. Dan jika tak terbatas, maka ia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sedangkan tidak ada gerak, perubahan, dan evolusi yang tidak melibatkan waktu. Nah, ada beberapa catatan ini perlu kita ketahui agar kita tidak punya pemahaman yang keliru. Bahwa penafian gerak dan perubahan bagi zat Allah bukan serta-merta membuktikan bahwa zat Allah itu diam. Tidak bergeraknya sesuatu yang terbatas memang dapat membuktikan bahwa ia diam. Namun tidak bergerak dan tidak berubahnya sesuatu yang tak terbatas berarti ketetapan wujudnya atau tsabatul wujud, ya, tidak ada perubahan yang mengisyaratkan kesempurnaan mutlak. Jadi sebenarnya kenapa penafian gerak itu tidak serta-merta bisa
menyematkan predikat diam bagi wajibul wujud itu dikarenakan diam itu hanya bisa dijadikan predikat bagi sesuatu yang terbatas, yang berpotensi untuk bergerak, namun dia tidak bergerak, maka dia diam. Contoh umpamanya, saya ini adalah wujud yang terbatas. Saya bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi ketika saya tidak bergerak, maka saya dikatakan diam. Karena saya mempunyai potensi untuk bergerak, di saat saya tidak bergerak, maka saya disebut diam. Contoh manusia umpamanya. Manusia itu bisa melihat, bisa berbicara. Kalau seandainya ada manusia yang kemudian kehilangan kemampuannya untuk berbicara, kehilangan kemampuannya untuk melihat, maka dia bisa dikatakan buta atau bisu. Ketika dia kehilangan kemampuan untuk berbicara. Kenapa dikatakan bisu? Karena seharusnya manusia itu punya kemampuan untuk berbicara. Tapi kalau ada satu manusia yang tidak bisa berbicara, maka dia dikatakan bisu. Namun umumnya kitab ini tidak ada orang yang mengatakan bahwa kitab ini berbicara. Tidak ada juga orang yang mengatakan bahwa oh kamu bisu. Tidak ada. Sebab dia tidak punya potensi untuk berbicara. Sehingga ketika dia tidak berbicara, dia tidak dikatakan bisu. Nah, wajibul wujud kenapa tidak dikatakan diam? Karena dia bukan jenis keberadaan yang membutuhkan gerak. Dia tidak butuh pada gerak. Dia kesempurnaan yang tak terbatas. Jadi dia sama sekali tidak butuh pada gerak. Semua dalam jangkauannya. Semua diliputi olehnya. Karenanya gerak tak terasumsikan bagi wajibul wujud. Naam. Gerak adalah kesempurnaan bagi setiap keberadaan yang terbatas. Namun gerak tidak dapat diasumsikan dan tidak diperlukan oleh keberadaan yang tak terbatas. Dengan kata lain, gerak adalah simbol kekurangan dan ketidaksempurnaan karena yang bergerak pastilah terbatas. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa setiap pengertian yang menunjukkan suatu kekurangan, keterbatasan, kebutuhan, dan kebergantungan akan ternafikan dari wajibul wujud atau Allah. Dan inilah yang dimaksud dengan sifat salbiyah. Apa maksud daripada sifat-sifat salbiyah? Bahwa semua kekurangan ternafikan darinya. Apapun jenis kekurangan yang boleh jadi kita tidak paham. Pokoknya apapun kekurangan. Ketika kita sampai pada keberadaan wajibul wujud, bahwa dalam keberadaan ini harus ada sebuah keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, maka otomatis kita sampai pada sifat-sifat salbiyah. Artinya bahwa semua bentuk kekurangan yang akhirnya berkonsekuensi pada kebergantungan atau kebutuhan, keperluan, keterbatasan itu ternafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bentuk kekurangan itu ternafikan. Itu namanya sifat salbiyah. Sebaliknya, setiap pengertian yang menunjukkan kesempurnaan, maka wajibul wujud pasti memilikinya dalam kualitas yang tak tertandingi atau sempurna. Jadi apapun yang mengisyaratkan kesempurnaan, Allah di puncaknya. Karena dikatakan Allahu Akbar. Bahkan arti Allahu Akbar itu Allah lebih besar dari apapun yang mampu kita sifati. Karena pemahaman kita akan kesempurnaan pun terbatas. Sehingga kita ketika menyifati Allah diminta untuk mengatakan Allahu Akbar. Ya Allah, engkau lebih besar, lebih agung bahkan dari apa yang mampu aku pikirkan. Setiap kesempurnaan, setiap hal yang luar biasa, setiap keagungan yang aku pikirkan, yang hendak aku sifatkan untukmu ya Allah, pada hakikatnya engkau lebih agung, lebih besar daripada itu. Karena kemampuanku untuk memahami keagungan terbatas. Karena itu engkau lebih besar bahkan dari yang mampu aku sifati ya Allah. Sebaliknya, saya ulang lagi, setiap pengertian yang menunjukkan kesempurnaan, maka wajibul wujud pasti memilikinya dalam kualitas yang tak tertandingi atau sempurna. Inilah yang dimaksud dengan sifat-sifat tsubutiyah. Semua kesempurnaan ada padanya. Saya kira pertemuan kita yang kedua saya cukupkan di sini karena memang pembahasan dalam pertemuan yang kedua ini memang padat, kaya materi,
dan perlu konsentrasi untuk kita memahaminya. Tapi dengan kita paham ini, maka ada banyak masalah-masalah akidah yang akan terurai dari dasar yang luar biasa ini. Artinya berpijak dari wajibul wujud, yaitu keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, nanti kita akan banyak mengurai masalah-masalah akidah yang lain. Dan dengan mudah, karena kita sudah punya pijakan. Apa pijakan kita? Pijakan kita adalah wajibul wujud. Saya minta segenap pemirsa untuk mendalami pemahamannya akan wajibul wujud, karena dari sini kita akan mempunyai pijakan untuk memahami masalah-masalah akidah yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dimengerti, dan sampai ketemu pada pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.